Waktu itu gue langsung terasa ada yang aneh. Terlalu ramah, terlalu antusias. Semua orang senyum ke gue kayak gue selebriti yang baru datang ke red carpet. Tapi gue abaikan firasat itu. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hidup anak rantau tuh lucu ya. Baru masuk kuliah, tapi udah muter otak. Mikirin biar gimana bisa dapat cuan lebih, biar nggak jadi beban. Hai Sobat GPC, kenalin, gue Salsa. Mahasiswi baru di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Dan hari ini, gue mau cerita pengalaman paling bikin gue mau ketawa, sekaligus nangis, sekaligus mau nampar diri sendiri rasanya. Saking greget dan emosi jadi satu. Ini cerita tentang gue yang polos, yang kebelet pengen cuan banyak dalam waktu singkat. Dan ternyata tabungan hampir habis dalam waktu kurang dari 24 jam. Jujur, kisah gue ini jauh lebih mengerikan dari kisah horor. Karena gue lebih takut miskin daripada setan, guys. Dan mirisnya, ini cerita soal dompet gue yang nyaris rata sama tanah sebelum semester 1 selesai. FYI, gue ini anak kos yang tiap hari ngitung pengeluaran, mikir 2 kali sebelum beli minuman kekinian, dan sering banget makan nasi sama telur ceplok sambil bilang ke diri sendiri, ini protein, ini sehat. Padahal mah, pengen nangis di pojokan saking mirisnya. Gue pengen banget punya part-time atau usaha kecil-kecilan supaya nggak terlalu ngebebanin ortu. Soalnya mereka udah kerja keras buat bayar kuliah dan kos gue. Gue nggak mau minta lebih dari itu. Jadi, waktu ada kesempatan yang kelihatannya bisa ngasih gue penghasilan tambahan, gue langsung melek. Suatu hari, teman kelas gue, sebut aja namanya Hilmi, ngajak gue datang ke acara bisnis. Waktu Hilmi ngajak, dia bilangnya santai. Sa, ntar malam ada acara, katanya ada peluang bisnis yang bagus. Lo mau ikut? Gue, yang waktu itu lagi semangat-semangatnya jadi mahasiswa baru, langsung iya, tanpa banyak tanya. Penasaran plus pengen cuan tuh kombinasi yang berbahaya, guys. Sampai di lokasi, gue disambut ramah banget. Dan jujur, waktu itu gue langsung terasa ada yang aneh. Terlalu ramah, terlalu antusias. Semua orang senyum ke gue kayak gue selebriti yang baru datang ke red carpet. Tapi gue abaikan firasat itu. Karena naif dan karena ada minuman gratis dan kue-kue. Mulailah sesi penjelasan bisnis mereka. Pembicaraannya energetik banget. Kata-katanya meyakinkan, slideshow-nya profesional, testimoninya juga berapi-api. Dan inti dari semua presentasi itu, katanya penghasilan dari bisnis ini bisa gede banget. Bahkan bisa sampai ngeberangkatin haji orang tua. Gue yang duduk di sana sambil ingat muka orang tua gue, langsung meleleh, guys. Dalam hati, gue udah mikir, wah, ini kesempatan banget. Ini yang gue tunggu-tunggu. Tapi kemudian, tibalah bagian yang bikin gue hampir tersedak minuman gratis itu. Untuk bisa join, gue harus bayar. Dan paket paling murahnya harganya 2,5 juta rupiah. Gue diem bentar tuh. Gue hitung di kepala, 2.500.000. Itu uang jajan gue 1,5 bulan. 1,5 bulan, guys. Itu bukan uang kecil buat anak kos yang ngirit tiap hari makan kayak gue. Gue langsung bilang gak bisa ke Hilmi. Jelas, nominalnya gak masuk akal buat kondisi gue saat itu. Tapi kemudian, mereka mulai meyakinkan gue tuh. Gue sebenarnya nyadar ini tuh teknik klasik. Mereka bilang, gak harus langsung penuh kok, bayar sebisa dulu aja. Dan entah kenapa, kalimat itu berhasil masuk ke kepala gue, yang waktu itu masih polos dan masih penuh harapan. Akhirnya gue transfer tuh 500.000. Dan gue pikir itu selesai. Ternyata enggak, guys. Setelah transfer, bukannya gue langsung dikasih info lebih lanjut soal bisnisnya, gue malah diajak duduk lagi dan masuk ke sesi diskusi baru. Kali ini soal cara nutup sisa pembayaran yang masih 2 juta. Mereka kasih opsi ke gue. Mereka suges gue pakai tabungan sendiri, minjem ke temen, minta ke orang tua, tapi disuruh bohong soal tujuannya. Atau, ini yang paling bikin gue geleng kepala sekarang, disuruh pakai pay letter. Bagian minta ke orang tua tapi bohong itu aja harusnya udah jadi lampu merah gede buat gue. Kalau bisnisnya beneran bagus dan beneran halal, kenapa harus bohong sama orang tua?
Tapi gue waktu itu nggak berpikir sejauh itu. Gue cuma mikir soal 2 juta yang harus gue tutup. Dan karena nggak ada opsi lain yang kelihatan, dan karena gue masih dalam mode polos level dewa, ya gue akhirnya pakai pay letter. Iya, gue pakai pay letter buat bayar MLM. Malamnya gue pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari gue yang excited karena ngerasa udah investasi masa depan, tapi ada juga bagian kecil yang gelisah, yang terus bisik-bisik, "Sa, ini bener gak sih?" Tapi gue coba diemin suara itu. Gue tidur sambil berharap besok pagi gue bangun dan semua ini masuk akal. Besok paginya, Hilmi, teman yang ngajak gue waktu itu, tiba-tiba dia chat. Dan isi chatnya bikin gue langsung duduk tegak dengan mata terbelalak. Dia baru nyari tahu lebih dalam soal bisnis itu. Dan ternyata itu MLM, bukan bisnis biasa. MLM yang model rekrutnya udah banyak dilaporin merugikan banyak orang. Hilmi minta maaf, bilang dia nggak tahu sebelumnya, dan nyaranin gue buat stop sekarang sebelum lebih dalam lagi. Gue baca chat itu 2 kali, sambil lihat saldo pay letter gue yang udah kepotong. Gue tarik napas panjang. Dan gue mutusin buat stop. Gue nggak mau lanjut lebih dalam. 500.000 yang udah gue transfer cash, ya udah gue ikhlasin sih. Pay letternya, ya gue tanggung jawab sampai lunas. Meskipun itu artinya gue harus ngirit lebih ketat beberapa bulan ke depan. Dan waktu semua itu selesai, waktu gue duduk sendirian di kamar kos yang sempit itu, baru deh semua perasaan itu keluar. Marah ke diri sendiri, nyesel parah. Ada rasa nggak percaya juga, kok gue bisa sepolos ini sih? Kok gue nggak mikir panjang? Kok gue langsung percaya? Cuma karena orang-orangnya ramah dan presentasinya kelihatan meyakinkan. Gue yang selama ini bangga bisa urus diri sendiri di perantauan, ternyata dalam 1 malam bisa kejebak hal yang sebenarnya kalau dipikir ulang, tanda-tandanya jelas banget dari awal. Tapi kemudian setelah semua rasa itu reda, pelan-pelan gue mulai bisa lihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Gue waktu itu baru beberapa bulan jadi mahasiswa, jauh dari orang tua, baru kenal lingkungan baru, pengen mandiri, dan pengen buktiin diri kalau gue bisa cari uang sendiri. Dan rasa pengen itu yang dimanfaatin sama orang-orang yang tahu persis cara ngincer orang dalam kondisi kayak gue. Mereka nggak ngincer orang bodoh, mereka ngincer orang yang penuh harapan, orang yang lagi semangat, orang yang lagi pengen sesuatu yang lebih baik untuk hidupnya. Dan itu yang bikin MLM kayak gini berbahaya. Mereka pakai harapan kita sebagai senjatanya. Sekarang gue jauh lebih hati-hati kalau ada yang nawarin cuan cepet. Gue nggak langsung percaya. Gue cari tahu dulu tuh, baca review dan tanya orang lain yang lebih paham. Dan gue belajar beberapa tanda yang sekarang jadi alarm otomatis di kepala gue. Pertama, kalau untuk join sebuah bisnis lo harus keluar uang besar di awal, itu tanda bahaya. Bisnis yang beneran sehat itu nggak minta modal besar dari orang yang baru masuk. Apalagi kalau mereka nggak bisa jelasin dengan jelas uang itu buat apa. Kedua, kalau mereka nyuruh lo bohong sama orang tua atau orang terdekat soal tujuan uang itu tanda bahaya yang lebih besar lagi. Kalau bisnisnya legit, kenapa harus sembunyi ya kan? Ketiga, kalau cara satu-satunya lo balik modal adalah dengan ngajak orang lain masuk, itu bukan bisnis. Itu jebakan berantai yang ujungnya selalu ada yang rugi. Dan buat kalian, terutama mahasiswa baru, anak kos, dan yang lagi semangat-semangatnya pengen mandiri kayak gue dulu, gue mau bilang, gak semua yang kelihatan kayak kesempatan itu beneran peluang. Kadang itu jebakan yang dibungkus sangat rapi dengan kata-kata motivasi, testimonial palsu, dan senyum yang terlalu lebar. Kalian berhak pengen cuan, kalian berhak pengen mandiri, tapi pastiin jalan yang kalian pilih itu realistis, masuk akal, dan gak minta kalian untuk bohong sama orang-orang yang sayang sama kalian. Gue sekarang masih anak kos yang hitung pengeluaran, masih sesekali makan nasi telur ceplok sambil bilang ini protein. Tapi gue lebih bijak sekarang. Dan jujur, pelajaran seharga 2 juta itu, meskipun nyesek, gue gak mau tukar sama apapun. Karena itu yang bikin gue jadi versi gue yang lebih kritis, lebih teliti, dan lebih susah ditipu sekarang. Dari semua yang gue alamin, ada 3 hal yang pengen gue titip ke kalian. Ternyata, keinginan yang baik bisa dimanfaatkan orang jahat. Jadi, punya niat baik aja gak cukup. Harus dibarengin sama pikiran yang kritis. Dan kalau ada sesuatu yang bikin lo harus berbohong dari awal, itu bukan sesuatu yang worth it. Kejujuran itu pondasi. Kalau dari awal aja udah retak, bangunannya gak akan pernah berdiri kuat.
Jangan lupa minta pendapat orang lain yang lo percaya sebelum ambil keputusan besar, terutama yang melibatkan uang. Dua kepala lebih baik daripada sendiri, karena nggak bisa mikir jernih. Sobat GPC, kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Pernah kejebak sesuatu karena terlalu berharap? Kalian nggak perlu malu dan putus asa ya. Yang penting kalian sadar, stop, dan belajar dari situ. Share cerita kalian di kolom komentar yuk. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi peringatan buat orang lain yang lagi di posisi yang sama. Makasih ya udah dengerin cerita gue hari ini Sobat GPC. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye!